غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang pembahasan halal dan haram. Kemarin sudah ditegaskan Allah memerintahkan sebuah pernyataan yang penting di awal bab kulu min thayyibati wa'malu shalihan. Ada sebuah pernyataan Allah mendahulukan kulu min thayyibat wa'malu shalihan. Ini penting. Makan yang baik-baik, yang halal, lalu lakukan amal soleh. Jadi harta makanan-makanan yang baik dan halal itu energi utama untuk bisa melakukan kebaikan. Dia menjadi kunci dalam banyak hal. Makanya hati-hati dalam makan itu penting. Kalau di sisi medis, kesehatan, makanan baik bergizi penting. Makanya ada MBG. Supaya anak-anak kita bisa makan yang baik, terlepas dari pro kontranya. Tapi spiritnya tadi, makan sarapan itu penting. Ya ada puasa sekalipun tetap harus ada energinya kan. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang hal ini. Nah, hari ini kita lanjut ke subbab berikutnya. Asnaful halal wa madakhiluh wa madakhiluh. Al-Ghazali menyebut tingkatan-tingkatan halal. Meskipun dalam bab ini beliau menjelaskan i'lam anna tafsir al-halali wal harami, ketahuilah bahwa perincian bab tentang hal haram itu innama yatawalla bayanahu kutubul fiqh. Innama yatawalla, pembahasan perincian hal itu sudah menjadi porsinya kitab-kitab fikih maksudnya. Ini kan kitab tasawuf ya, nasihat Mau'izatul Mu'minin kalau ringkasannya. Kata beliau kalau mau lebih detail tentang itu ya baca di kitab-kitab fikih. Wa yashtaghnil muridu an tatwilihi, dan mungkin cukup bagi para murid, bagi orang yang melakukan perjalanan spiritual, an tatwilihi, untuk memanjangkan apa ya, tatwil itu mengkaji lebih lanjut tentang halal haram itu bi an yakuna lahu tu'matun mu'ainatun. Dia sudah memahami beberapa jenis-jenis makanan yu'rafu bil fatwa yang diketahui dari daftar fatwa-fatwa. Hillaha, kehalalannya. Jadi mungkin ada yang kita hari ini sudah punya daftar makanan-makanan halal, ada BP POM, LPP POM. Kemarin Nabi dapat pertanyaan di rumah sakit, Nabi diminta opini syariah. Ada obat-obatan yang ya diindikasikan tidak mengandung zat non halal. Karena hari ini obat-obatan itu yang halal hanya 4% dalam catatannya. Ya, Abi Dewan Syariah diminta pendapat tentang obat-obat ini. Itu Dewan Syariah kan nggak memahami farmasi obat-obatan. Kami hanya minta mana daftar obatnya, apa indikasi bahwa dia non halal, ada nggak obat selain ini yang halal,
mana keterangan dari ahlinya. Kalau memang nggak ada, nah itu namanya darurat. Al-haj dalam posisi manzilat ad-darurat, kebutuhan dalam posisi darurat. Ad-dararu yuzal. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan melahirkan kemudahan. Segala kemudarat harus dihilangkan. Mudarat, kebutuhan akan obat menempati posisi darurat. Ad-darurat tabihul mahdurat. Artinya apa? Kemudian kami mengeluarkan fatwa silakan pakai, tapi sesuai kebutuhan dan kemendesakan sepanjang belum ada obatnya. Nah ini bidang ini penting dipahami karena hari ini kehalalan keharaman itu tidak hanya berbasis fatwa, tapi ada basis ilmu pengetahuan, basis ilmu farmasi, kimia, biologi yang mengurai kandungan-kandungan benda-benda non halal. Pertanyaannya, untuk apa sih Allah menciptakan barang-barang yang non halal bahkan tidak bisa dimakan? Karena ada gitu. Kenapa sih Allah ciptakan babi misalnya? Kita kan yang tidak bisa dimakan oleh kita, oleh orang Islam. Kenapa pertanyaannya gitu kan? Titik berangkatnya seringkali kita memahami sesuatu itu dalam perspektif diri kita atau manusia. Maksudnya apa? Seringkali dihubungkan sesuatu dengan urusan kita dan kepentingan kita. Allah menciptakan sesuatu itu bukan selalu urusan yang harus tersaji di meja makan dan boleh dimakan oleh kita. Karena Allah menciptakan sesuatu itu selain tadi ada manfaatnya, manfaat dalam perspektif di mata Allah itu tidak hanya manfaat dalam arti bisa dimakan. Allah itu sangat akan dalam doa kita ya khafiyal ya jamilas sunai. Allah itu sangat indah menciptakan sesuatu. Gak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Allah menciptakan makhluk lain, binatang lain yang dalam pemahaman kita sekilas apa sih manfaatnya? Ternyata di balik itu ada misalnya ya. Selain urusan hal haram itu urusan integritas ketakwaan, ketaatan kita. Nah, kan ini halal, ini haram. Dari sisi keimanan kita diuji. Kamu mau nurut nggak sih? Kalau nggak nurut selalu dicari jalan-jalan supaya selalu dicari jalan supaya bisa dimakan atau bisa dilakukan itu. Ini poin pertama adalah adanya aturan halal haram itu menguji keimanan ketaatan kita tentang hukum-hukum Allah. Itu pertama. Jangan bertanya kenapa sih nggak bisa dimakan? Ngapain atau diciptakan kalau nggak bisa dimakan? Itu selalu ukuran desain ciptaan itu selalu untuk diri kita. Nggak bisa begitu. Itu namanya egois gitu. Allah menciptakan sesuatu seringkali ada maksud. Kenapa sih Allah menciptakan harimau yang memakan binatang lain? Kenapa sih Allah menciptakan predator? Predator sesungguhnya ya, kan ada istilah predator. Di situ ada nilai yang kalau dalam ilmu biologi ada istilah rantai makanan. Menciptakan predator itu untuk membangun keseimbangan ekosistem. Babi sekalipun misalnya babi itu kan dia babi makan segalanya ya. Babi itu segala dimakan. Kotoran juga dimakan. Berarti Allah menciptakan pembersih alam. Pengurai misalnya. Dia nggak usah dimakan, dia punya tugas yang didesain oleh Allah sebagai pembersih yang kotoran-kotoran atau dalam membangun keseimbangan. Nah, keseimbangan kacau ketika manusia serakah. Segala dimakan. Semua diburu. Ular diburu, akhirnya tikus merajalela.
Ini yang ya kenapa tadi pertanyaan, kenapa sih Allah menciptakan sesuatu yang dalam pandangan kita tidak bisa dimakan misalnya. Kan halal haram selalu urusannya itu kan gitu. Satu, kita egois. Ciptaan suatu urusannya kita, urusannya manusia. Ya, manusia itu makhluk terbaik ciptaan Allah. Tapi bahwa jangan egois melihat seluruh proses ciptaan Allah dari kacamata kita dengan urusan perut kita, bahwa kenapa sih yang gini nggak boleh dimakan? Kenapa harus ada benda-benda atau barang-barang haram? Allah menguji kita dengan ketaatan. Kedua, di situ Allah membangun ada nilai lain, ada soal keseimbangan ekosistem, ada soal mungkin rahasia-rahasia lain yang kita belum tahu. Poinnya dalam hal haram itu ketaatan, kehati-hatian. Nah, Al-Ghazali menyebut nanti halal itu, haram itu ada dua kategori. Haram dari sisi zatnya. Ya. Lanjut dulu ya. Wa kana la yakulu min ghairiha. Dan si orang murid itu makan dari selain yang ditentukan. Jadi boleh jadi kita sebetulnya nggak perlu lagi mencari-cari, menelusuri kajian lebih detail karena sudah ada daftarnya yang halal mana, yang haram mana. Dan tidak perlu makan yang selain yang sudah ditentukan yang haram. Maka di kita ada sertifikasi halal. Ya, kita penyelia halal. Nah, ini penting juga belajar itu. Kan punya kompetensi itu. Meskipun hari ini di dalam praktek ada yang sudah sertifikat halal tapi prakteknya, nah ini konsistensi dan ketaatan. Ini juga penting Abi tekankan kemarin dalam pembahasan sebelumnya. Anda boleh memilih pekerjaan apapun, kata Al-Ghazali, tetapi pilih pekerjaan yang tidak membawa orang pada kemewahan, glamor dan kesenangan dunia. Pilih yang kira-kira pekerjaan yang bisa mendukung ketaatan orang pada Allah. Atau pilih pekerjaan yang belum dikerjakan orang. Karena kata Al-Ghazali, pekerjaan itu fardu kifayah. Kalau satu kaum belum ada yang bisa, misalnya satu kawasan tidak ada penjahit dan orang susah, itu susah semua. Boleh jadi dosa semua. Kalau di satu kampung tidak ada yang menjadi petani, nanti siapa yang menyiapkan sayur mayur padi buat masyarakat? Ini penting diversifikasi. Kalau Adam Smith menyebut ada diversification of pekerjaan, Islam sudah jauh lebih itu diversifikasi karena dia adalah fardu kifayah. Dan kita diberi catatan jangan memilih pekerjaan-pekerjaan yang tendensi pada kemewahan dan hura-hura dunia. Meskipun itu juga harus ada. Misalnya gini, ada pekerjaan-pekerjaan make up artist, ya kan? Itu pekerjaan make up artist penting. Nah, dalam beberapa event orang harus terlihat bagus. Tetapi jangan kemudian semua bekerja di make up artist karena menguntungkan. Boleh nggak Ibu Nyai bisnis dress pengantin? Boleh. Tapi jangan dress pengantin yang hanya fokus pada glamornya. Meskipun itu poinnya. Kedua tadi harus yang halal. Hati-hati, halal itu tidak hanya proses awal formalistik dia halal, tetapi pada prakteknya kemudian menggunakan barang-barang yang berbahaya untuk sebuah keuntungan. Dibuatlah pemanis buatan yang berbahaya dengan takaran yang di luar standar. Ini hati-hati. Wa amma man yatawassau fil akli min wujuhi muhtafariqatin fayaftakiru ila ilmil hal wa faham kulli. Adapun yang lebih luas lagi yang dibutuhkan dalam hal
bisa dimakan dalam bentuk yang berbeda-beda, maka fayaftakiru ila ilmil halal haram kulli, maka butuh ilmu tentang halal dan haram seluruhnya. Ini ilmu tentang hal haram ini penting. Dan hal haram itu bukan produk fikih hari ini. Dia adalah membutuhkan ilmu kimia, butuh ilmu teknologi pangan, butuh ilmu biologi, butuh ilmu yang bisa mengurai kandungan materi, mana yang mengandung bahaya, mana yang tidak. Dan itu juga treatmentnya panjang. Yang sesuatu dianggap bahaya itu tidak hanya langsung. Ada bahaya yang baru kelihatan 20 tahun lagi. Misalnya vaksin atau beberapa makanan hari ini tidak terdampak terlihat. Mikroplastik, ini ada hikmahnya plastik mahal. Kita hari ini kata dalam kajian, orang Indonesia itu paling banyak mikroplastik. Mikroplastik itu kandungan plastik yang terurai dari kemasan makanan. Tapi kan berulang-ulang, kalau beli seblak, beli bubur ayam, bawa piring sendiri, bawa mangkok sendiri. Selain mengurangi sampah di sini, dia mengurangi dampak mikroplastik. Tapi juga ingatkan Umi berkali-kali, emak-emak ini harus diingatkan. Kalau beli bubur tuh jangan bawa pakai plastik. Panas-panas dibungkus. Itu dalam teori ada mikroplastik yang terurai, itu namanya mikroplastik. Itu juga berdampak jangka panjang. Kemarin ada sapi yang dilepas di Bantar Gebang di daerah Sampapa, TPA itu, kandungan plastiknya lebih tinggi. Itu kenapa ikan sapu-sapu ya yang hari ramai di Jakarta diburu, gak boleh dimakan karena kandungan timbal dan itunya terlalu tinggi. Tapi dia ada, kenapa? Ya Allah menciptakan dia untuk nyapu-nyapu, membersih barangkali ya. Meskipun jumlahnya harus seimbang, nggak boleh banyak. Dia kan tipenya makan segala dan termasuk anak ikan yang lain dia makan. Atau karena terlalu banyak cepat proses berkembang biaknya mendominasi ekosistem. Itu nggak seimbang. Jadi ilmu halal itu penting. Wa nahnul an, aku sekarang, kata Al-Ghazali, nusyiru ila majamihi fi siyakin yang yuqassam. Aku menjelaskan secara global fi siyakin yuqassam dalam beberapa kategori makanan halal haram. Wa dzalika annal mala, oleh karena itu annal mala sesungguhnya harta innama yahrumu, dia menjadi haram imma li makna fi ainihi, karena zatnya memang haram, li makna fi ainihi, karena aslinya zatnya haram. Ya kayak babi misalnya, anjing gitu. Au li khalalin fi jihati iktisabih, atau karena ada celah, karena ada penyebab sebut saja, ada cacat fi jihati iktisabi di dalam proses mendapatkannya. Jadi ada halal haram karena zatnya, ada haram karena cara dan mendapatkannya menjadi haram. Di dalam fatwa MUI itu ada haram karena bukan hanya zatnya, karena prosesnya, karena wadahnya, karena alat-alatnya itu bisa menjadi kategori haram. Mungkin obat itu kandungannya halal karena dari tumbuh-tumbuhan, tetapi kemasan kapsulnya itu dari babi misalnya, nah itu menjadi haram kemasannya. Pada prosesnya ada pencampuran dengan yang zat-zat yang haram, itu menjadi haram. Nah, Islam itu sangat hati-hati soal itu. Sama hati-hatinya kita yang kita makan. Harus dalam prinsip kemarin hati-hati. Kalau syubhat ragu tinggalkan. Ya.
Al-qismul awal, bagian pertama, al-haramul isfatin fi ainihi, haram karena sifat dalam zatnya. Kal khamri, seperti khamr, arak, wal khinzir, dan celeng, wa ghairihima, dan babi dan yang lain. Itu karena zatnya. Wa tafsiluhu, dan utawi rinciane anal a'yana al-ma'kulat, ada jenis-jenis makanan ala wajhil ardi, dari bumi, yang muncul, yang didapatkan dari bumi, dari tanah. La taqdu salasata aqsamin, itu tidak lain, tidak apa kata beliau, ada 3 bagian. Fa innaha imma an takuna minal ma'adini, fa innaha sa'tune tadi al-maqulat ala wajhil ard, imma an takuna minal ma'adini, ada yang berupa tambang, kal milhi watin, barang tambang, mineral, watin, tanah, wa ghairi, ada yang lain. Apa itu makanan? Ya artinya sesuatu yang diambil, diekstrak dari bumi. Kan ada tanah yang dimakan oleh komunitas tertentu, ya, oleh masyarakat. Dulu orang-orang Gunung Kidul itu, ada jamaah haji Gunung Kidul itu berangkat haji, dia bawa tanah dari kampungnya. Kalau dia minum teh harus dicampur tanah, kalau nggak dicampur rasanya nggak enak, harus ada tanah. Au minan nabati, aw tumbuh-tumbuhan, au minal hayawanati, atau hewan-hewan yang dari bumi. Fa amal ma'adun, adapun barang tambang, wa ajzaul ardi, bagian dari bumi, wa jami'u ma yakhruju minha, dan segala sesuatu yang keluar dari bumi, fala yahrumu, maka tidak haram akluhu, untuk memakannya. Jadi boleh dimakan, illa min haitsu annahu yadurru, kecuali min anna haitsu annahu yadurru, kecuali yang membuat mudarat, bikin bahaya, bil akli, untuk dimakan. Au fi ba'diha, atau sebagian dari komponen yang dari bumi itu, ma yajri majris sum, maksudnya mengandung racun, ma yajri, berlaku mengandung racun. Tentu kandungan itu diketahui dari proses laboratorium, mengkaji, atau orang dulu seringkali trial and error. Ada orang makan mati gitu, oh jangan dimakan, itu tetangga mati gitu. Orang dulu kan nggak pakai lab. Dulu kina, pohon kina itu kan, ada pohon itu tumbang, terendam air, ada orang kampung situ ambil airnya lalu sembuh. Dikira airnya punya khasiat, airnya punya keramat, atau ternyata ada rendeman pohon kina di sumber air itu. Ada kandungan mineral di kawasan tertentu. Air Zam-Zam kandungan mineral dan tentunya lebih unggul. Nah, itu ada sesuatu yang mengandung dari perut bumi itu. Jadi boleh dimakan kecuali yang memudaratkan atau mengandung racun. Wal khubzu, utawi roti, laukana mudirran, kalau bikin mudarat, la haramu aquhu, maka haram. Meskipun barang yang lazim dan umum kita makan, kalau memudaratkan, mengandung kandungan, itu haram. Hari ini ada istilah makanan rekayasa genetik, tumbuhan rekayasa genetik. Pernah dengar ya? Dulu Jerman menolak beberapa jenis komoditi dari Cina yang ditanam dengan rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu ada tanaman yang bisa luar biasa. Ada jeruk tanpa biji, ada apel tanpa biji, ada dengan rekayasa genetik, dari gennya direkayasa, di otak-atik, dirubah, strukturnya berubah,
dia menjadi lebih besar, lebih manis, tidak ada asam-asamnya. Itu ada yang mengkaji itu berbahaya. Berbahayanya di mana? Misalnya orang melihat frame jeruk itu bervitamin dan sehat. Tapi ketika struktur kandungan jeruk yang baru hasil rekayasa genetik itu, komponen gulanya melebihi, lebih besar. Lalu dimakan oleh orang yang punya penyakit diabetes misalnya. Ini mah jeruk sehat, dimakan aja. Ternyata kandungannya melebihi struktur yang lazim dari jeruk. Nah, itu yang berbahaya. Maka hari ini dengan rekayasa genetik, komponen yang tadinya seimbang menjadi lebih banyak glukosa gulanya lalu berbahaya. Maka rekayasa genetik di beberapa negara dilarang. Itu kategori bendanya boleh lazim jeruk, tetapi karena ada rekayasa genetik, ada struktur kandungan yang berbeda sehingga orang lupa makan lebih karena merasa jeruk. Padahal hari ini jeruk yang hasil rekayasa genetik kandungnya berubah. Lebih banyak gulanya daripada yang lain. Nah, itu yang dalam konteks rekayasa genetik yang berbahaya. Kata roti sekalipun kalau dia berbahaya haram. Wattinu utawi tanah alladzi yu'tadu akluhu, yang biasa dimakan, si tanah itu la yahrumu, maka tidak haram illa min haisudar, kecuali mudarat, kecuali mengandung kemudaratan. Wa man nabatu, adapun tumbuh-tumbuhan fala yahrumu minhu, tidak haram tumbuhan itu illa ma yuzilul aqla, kecuali tumbuh-tumbuhan yang bisa menghilangkan akal, kecubung misalnya ya, atau apa yang membuat fly, membuat orang tidak ingat, tidak eling. Wa yazilul hayat, bahkan menghilangkan kematian atau bisa membunuh, awisiha, atau mengganggu kesehatan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu kata halal kecuali yang bisa mengganggu kesadaran, mengganggu kesehatan. Fa muzilul aqli, adapun yang bisa menghilangkan, mengganggu akal, itu albinju itu ganja, wal khamru, arak, wasairul muskirati, dan yang memabukkan, wa muzilul hayat, adapun yang menghilangkan kehidupan, as-sumum, racun. Apa? Ada tanaman-tanaman yang bagi para petualang itu tahu, ini kalau dimakan bisa meninggal. Lagi-lagi kenapa Allah menciptakan yang kayak gitu? Ukurannya bukan kita, bukan manusia, tapi Allah punya desain. Ada pohon itu pasti punya fungsinya untuk baik keseimbangan ekosistem maupun kepentingan-kepentingan yang lain, untuk medis, untuk keperluan-keperluan kemanusiaan yang lain. Enggak ada yang sia-sia Allah. Wa muzilus sihati, yang bisa mengganggu kesehatan, al-adawiyah fi ghairi waqtiha. Maksudnya tanaman obat tapi diminum di luar waktunya. Obat diminum melebihi dosisnya. Kita tahu ada tumbuhan obat-obatan. Makanya kenapa orang-orang farmasi, Abi tanya deh, kenapa UGM nggak segera merekomendasikan kunyit sebagai obat? Karena seringkali orang tuh makan melebihi kadar. Makanya kadarnya itu tergantung kebiasaan dan lazimnya bagaimana. Dia mengakui bahwa kandungannya bagus, tetapi kemudian direkomendasikan sebagai obat-obat herbal. Maka beberapa kampus tuh, beberapa lembaga resmi tidak merekomendasikan obat herbal secara resmi. Karena sejatinya obat itu harus ada standarnya, ada dosisnya, dan diminum tidak semua orang sama. Berat badan tertentu, kondisi tertentu, ya dosisnya segitu. Nah, obat-obat herbal itu kembali pada kebiasaan. Karena
Meskipun herbal, kalau terus-terusan bisa mengganggu ginjal dan berbahaya. Dulu Cak Nur itu agak parahnya, beliau sakit lalu diberi obat herbal, rupanya tidak terlalu enak, tapi jadi itunya rusak. Jadi begitu. Al-adawiyah fi ghairi waqtiha, obat-obatan maka herbal yang di luar waktunya, di luar dosisnya. Wa kan majmu' hada yad'u ila darar. Wa ka'anna, dan singkat majmu' hada, kesimpulannya kurang lebih. Hada yarji'u ila darari, kembali kepada mudarat atau tidak. Jadi halal, tetapi kalau mudaratnya menjadi haram. Illal khamra, kecuali arak, wal muskirat, yang memabukkan. Fa innal ladzi la yuskiru minha aidan haramun ma qillatihi, karena memabukkannya itu ya sedikit atau banyak dianggap haram. Kasiru wa qaluhu haramun, karena zatnya sudah dianggap ainnya sudah haram. Itu ya penjelasannya. Lagi-lagi penting belajar ini halal haram, karena tadi dalam kulu min thayyibati wa'malu shalihat. Penting kita mengkonsumsi yang baik, yang halal, karena dia energi untuk bisa melakukan kebaikan. Maknanya kita beri makan keluarga, anak-anak, untuk kita harus yang, karena makanan haram itu dalam sebuah riwayat ya, orang dalam sebuah fragmen cerita kemarin, orang sudah lusuh dari perjalanan jauh menuju Mekah, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, tempatnya haram, lalu minta doanya dikabulkan. Apa mungkin? Jadi makanan juga menentukan dikabulkannya doa seseorang atau tidak. Ini dalam Islam begitu. Selain itu menjadi energi untuk kebaikan, dia menentukan kualitas dan karakter. Ya, dalam ilmu kedokteran juga kan dia nyebutnya hanya yang baik. Ketika makan yang buruk ada dampak secara kesehatan. Kalau dalam Islam bukan hanya kesehatan, tapi pada perilaku, karakter orang. Anak-anak yang diberi makan kurang sehat oleh orang tuanya, paling tidak punya dampak bagi orang tuanya. Kalau anaknya kan dia tidak punya pilihan. Tapi kemudian menjadi beban bagi orang tuanya, karena ulah orang tuanya tidak hati-hati dalam memberi makan. Bagi dianya sebetulnya dalam konteks anaknya, ya. Tapi bagaimana ada anak-anak yang ya, karena kemarin ada anak yang hafid ya, tapi keluarga broken home, ya, Allah punya aturan sendiri, punya cara sendiri, dan mungkin kita tidak tahu ada hal-hal kecil yang menjadi wasilah dia menjadi orang hebat, meskipun ayah ibunya bukan orang-orang, atau boleh jadi ada amalan-amalan yang menyebabkan menjadi wasilah dia menjadi baik, karena amalan kecil yang dilakukan oleh ayah ibunya yang kita tidak tahu. Jadi memang tidak bisa menjudge orang pada kondisinya hari ini, lalu menjudge bahwa kamu akan menjadi orang seperti ini. Tapi tugas kita adalah terus dalam koridor yang baik, perilaku yang baik, tradisi yang baik, makanan yang baik, bacaan yang baik. Karena itu pondasi modal penting. Kulu min thayyibati wa'malu shalihat. Itu poin yang harus kita perhatikan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Ada yang mereview? Laki-laki? Halo, tidur ya? Bangun. Ada yang mereview lagi perempuan? Dicatat enggak? Dimaknai. Ada apa namanya hari ini? Harus apa dalam pembelajaran kurikulum sekarang apa namanya? Yang tarbiyah apa? Apa?
Apa adik di kurikulum sekarang teh? Abi kemarin nulis juga yang harus dimaknai di HD. Jadi ketika belajar itu harus meaningful, ada joyful, sama mindful. Nah, meaningful, mindful, apa namanya? Deep learning, pembelajaran mendalam. Saking mendalamnya ngantuk. Ketika belajar itu harus deep, ada mind, ada bermakna, lalu hadir dan menyenangkan. Saking menyenangkannya, saking dalamnya tidur. Gak apa-apa. Tapi nanti maknai hadir. Tapi katakan 2 rakaat bangun malam dengan hati yang hadir jauh lebih dahsyat dari banyak rakaat tapi hatinya tidak hadir. Sekian detik belajar dengan hati yang fokus lebih bermakna dari beberapa detik tidak hadir. Baik, ada yang bisa mereview? Silakan aja.